Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Ilham Saputra. Nah, pada hari ini kita akan membahas yaitu peradaban dari masa ke masa. Yang dimana peradaban di Indonesia sendiri itu meliputi yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Nah, ketika kebutuhan hidup meningkat, manusia tidak ingin terus-menerus hanya bergantung pada alam, manusia mulai memikirkannya bagaimana caranya dapat menghasilkan makanan itu sendiri atau food production. Nah, dengan mengolah alam. Nah, dari sinilah titik awal kemajuan dari akal pikiran manusia itu mempertahankan hidupnya. Kemudian teknologi. Perkembangan teknologi masyarakat Indonesia dimulai sejak bercocok tanam. Namun, teknologi masyarakat awal mencapai titik kemajuannya ketika masa Rundagian, yaitu 10.000 tahun silam. Pada masa itu, masyarakat awal Indonesia telah mengenal teknik peleburan logam. Nah, yang ketiga adalah kepercayaan. Sistem kepercayaan awal Indonesia diperkirakan mulai tumbuh sejak awal berburu dan mengumpulkan makanan. Hal ini dibuktikan dengan temuannya bukti-bukti penguburan yang ditemukan di gua-gua. Kepercayaan pada masa bercocok tanam telah diwujudkan dalam berbagai upacara-upacara keagamaan, seperti persembahan dan upacara penguburan mayat yang dibekali dengan milik pribadi ke kuburnya. Kemudian pemerintahan. Adanya pemerintahan diperkirakan setelah manusia memilih untuk hidup menetap di suatu tempat, hidup bersama dengan manusia lainnya dan membentuk suatu kelompok. Nah, kelompok masyarakat ini dipimpin oleh kepala suku. Proses pemilihannya kepala suku ini melalui musyawarah di antara bersama. Kemudian pertanian. Pada awal masa bercocok tanam, masyarakat awal Indonesia telah menggunakan sistem pertanian ladang atau berpindah-pindah atau huma. Pelaksanaan sistem ini dilakukan dengan membuka hutan agar dapat tanami apabila lahan yang mereka tanami sudah tidak produktif lagi. Mereka akan berpindah lahan ke pertanian tempat lain. Kemudian, peradaban awal lembah Sungai Indus. Nah, seperti yang kita tahu, peradaban India kuno dikenal sebagai peradaban lembah Sungai Indus. Luas geografis wilayah peradaban ini meliputi 1,25 juta kilometer atau seluas Pakistan sekarang. Dua kota yang sangat terkenal di wilayah ini adalah dari runtuhan yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa kedua kota tersebut sangat besar menurut ukuran masanya, membentang sepanjang 4,8 km dan didiami oleh penduduk dalam jumlah besar. Dibangun dengan menggunakan bata. Kedua kota tersebut memiliki sebagian besar tidak dikelilingi oleh benteng, kecuali menara pengawas yang tingginya 12 meter sampai 15 meter dari dataran sekitarnya. Kemudian masuknya bangsa Arya dan terbentuknya peradaban India. Bangsa Arya diperkirakan masuk ke India tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, dalam kurun waktu berkembangnya peradaban India kuno, sejak 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Fakta menunjukkan bahwa bangsa Arya datang ke India jauh setelah peradaban lembah Sungai Indus runtuh. Kepercayaan masyarakat India kuno. Nah, perkembangan sistem kepercayaan India kuno tidak terlepas dari perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya, terutama bangsa Arya. Dewa-dewa bangsa Arya merupakan fenomena alam seperti Agni tahu dewa api, Andra tahu dewa perang, dan Rudra atau dewa pencipta bencana yang menyebarkan penyakit kepada pengikutnya. Dewa-dewa tersebut menghendaki upacara-upacara ritual perlobanan. Keyakinan ini kemudian dikenal dengan Brahmanisme yang merupakan cikal bakal agama Hindu. Nah, kepercayaan masyarakat India kuno mencapai puncaknya pada abad ke-6 dan 5 sebelum Masehi dengan berkembangnya ajaran Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme. Konsep peradaban. Secara istilah, peradaban adalah hasanah pengetahuan terapan yang dimaksudkan untuk mengangkat dan meninggikan manusia dari peringatan penyerahan diri terhadap kondisi alam sekitar. Peradaban merupakan ikhtisar perkembangan yang diraih tenaga intelektual manusia dan sejauh mana kemampuan itu dalam mengendalikan tabiat sesuatu. Peradaban meliputi semua pengalaman praktis yang diwarisi dari satu generasi ke generasi lainnya. Kemudian hakikat peradaban. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cita rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, kemampuan rasa manusia melalui alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk kesenian. Sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Peradaban
Peradaban tidak hanya menunjuk pada hasil-hasil kebudayaan manusia yang bersifat fisik, seperti barang, bangunan, benda-benda. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari budidaya manusia, baik cipta, kersa, dan rasa. Adab artinya sopan. Manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti. Yang luhur menuju kepada perilaku pada manusia. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Itu dalam buku kalian 2002 menyatakan manusia beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia atau monopralis secara optimal. Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, dan serta potensi manusia yang tinggi. Konsep masyarakat adalah adab berasal dari konsep civil society. Dari asal kata society civil state, istilah masyarakat adab dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat warga, atau masyarakat madani. Evolusi budaya tahapan-tahapan peradaban. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Proses evolusi untuk setiap kelompok masyarakat di berbagai tempat berbeda, tergantung pada tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusianya untuk mengantisipasi tantangan ini tadi. Nah, masa dalam kehidupan manusia dapat kita bagi menjadi dua, yaitu masa prasejarah atau masa sebelum manusia mengenal tulisan sampai manusia mengenal tulisan, dan masa sejarah, di mana masa manusia telah mengenal tulisan. Data-data tentang masa prasejarah diambil dari sisa-sisa dan bukti-bukti yang digali dan diinterpretasi. Masa sejarah bermuda ketika adanya catatan tertulis untuk dijadikan bahan rujukan. Wujud peradaban, yaitu nomor satu moral. Moral adalah nilai-nilai dalam bermasyarakat dalam berhubungannya dengan kesusilaan. Kemudian kedua adalah norma. Norma adalah aturan, ukuran, atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu yang benar atau yang salah, baik atau buruk. Kemudian ketiga adalah etika. Etika adalah nilai-nilai norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Yang keempat adalah estetika. Berhubungan dengan segala sesuatu yang tercangkup dalam keindahan, mencakup kesatuan atau unity, keselarasan, balance, atau kebalikan atau kontras. Kemudian dinamika peradaban global. Menurut Arnold Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge atau response. Peradaban itu lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi dan melakukan dan mengolah alam sebagai tantangan atau challenge guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidup alam. Alam menawarkan sejumlah tantangan dan kemungkinan-kemungkinan. Ada alam yang tandus dan subur di pegunungan atau pantai, ada daerah yang rawan gempa atau tanah yang stabil, dan seterusnya. Jika tantangan alam itu berat, maka manusia pun akan gigih dan berusaha keras dalam menanggapi alam tersebut. Begitupun sebaliknya. Kemudian kemajuan iptek bagi peradaban manusia. Menurut Jacques Ellul dalam bukunya yaitu 1967 atau sampai 1969, XV memberi arti teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Pengertian teknologi secara umum adalah A. Proses meningkatkan nilai tambah. Yang B. Menurut produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, setiap inovasi yang diciptakan memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan serta berbagai cara baru dalam melakukan efektivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Nah, namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Karena itu pada kemudian dampak globalisasi bagi peradaban manusia. Perkembangan 3T, transportasi, telekomunikasi, dan teknologi mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, dan sopan berganti dengan budaya barat. Misalnya pergaulan bebas saat ini. Nah, saat ini ketika teknologi semakin maju, ironisnya kebudayaan-budayaan yang daerah tersebut semakin lenyap masyarakatnya.
bahkan hanya dapat disaksikan di televisi dan taman mini Indonesia. Padahal budaya budaya daerah tersebut bila dikelola dengan baik dapat menjadi pariwisata budaya yang menghasilkan mendapat pendapatan dan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, juga dapat menjadi lahan pekerjaan bagi yang menjanjikan bagi masyarakat di sekitarnya. Gaya berpakaian remaja Indonesia yang dulunya menjunjung norma kesopanan telah berubah mengikuti perkembangan zaman. Ada kecenderungan bagi remaja putri di kota besar memakai pakaian minim dan ketat yang memamerkan bagian tubuh tertentu. Kemudian problematika peradaban global kehidupan manusia. Globalisasi digerakkan oleh kemajuan yang pesat dalam teknologi transportasi dan informasi komunikasi. Berikutnya berupa ciri yang menandakan bahwa berkembangnya fenomena globalisasi dunia, yaitu hilir mudiknya kapal-kapal mengangkut barang antar negara menunjukkan keterkaitan antar manusia di seluruh dunia. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian secepatnya. Sementara, melalui pergerakan massa semacam turisme, memungkinkan kita merasakan banyak dari budaya yang berbeda. Pasar reproduksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling tergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Peningkatan interaksi kultural yang melalui perkembangan media massa, yaitu terutama televisi, film, musik, serta transmisi berita dan olahraga internasional. Kemudian meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah akan semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam politikan di negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya ide kebebasan dan demokratis, termasuk di dalamnya adalah masalah hak asasi manusia. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik antara lain membawa internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya adalah masalah hak asasi manusia. Itulah sekian sedikit materi tentang peradaban dari zaman ke zaman yang berkaitan dengan masalah politik, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan. Bagi anak-anak yang coba gali lagi materi-materi yang sekiranya belum lengkap, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan semoga kita selalu sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.